Perkenalkan, nama saya Ferderina Rebok. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Lewat video ini saya akan melaporkan hasil baca dari buku Filsafat Ilmu yang ditulis oleh Muhammad Muslih dengan judul Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan. Jadi di dalam buku ini dibagi menjadi 4 bab yang dimulai dari bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Masing-masing bab memiliki topik-topik yang berbeda. Jadi di bab 3 itu dibahas tentang asumsi-asumsi dasar, bab 4 tentang paradigma ilmu, bab 5 tentang kerangka dasar teori keilmuan, dan bab 6 ilmu sosial membuka jalur metodologi baru. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari bab 3, asumsi-asumsi dasar. Jadi proses keilmuan manusia terjadi karena bertemunya subjek ilmu dengan objek ilmu. Maka suatu ilmu pada dasarnya terdiri dari 3 unsur, yaitu subjek, objek, dan pertemuan keduanya. Apa hakikat ketiga hal itu dan bagaimana peran dari proses keilmuan? Nah, bagaimana dengan hal-hal yang lain dan sebagainya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini dalam sejarah filsafat merupakan persoalan kefilsafatan yang berkaitan dengan asumsi dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Tentang hal ini ada banyak aliran kefilsafatan yang menyumbangkan pemikirannya. Berikut akan dibahas secara ringkas 4 aliran kefilsafatan, yaitu ada rasionalisme, ada empirisme, ada kritisisme, dan ada intuisionisme. 2 aliran yang pertama tadi itu memiliki perbedaan yang cukup ekstrim ya. Sedangkan aliran yang ketiga adalah aliran yang berupaya untuk mendamaikan kedua aliran sebelumnya. Sedangkan aliran keempat adalah aliran yang sampai saat ini sedang mencari dukungan epistemologis dan juga metodologis. Kita mulai dengan rasionalisme. Rasionalisme menganggap sumber pengetahuan manusia itu adalah rasio atau akal ya. Rasio itu ada pada subjek. Maka akal pengetahuan harus dicari pada subjek. Rasio itu berpikir. Berpikir inilah yang membentuk pengetahuan. Karena hanya manusia yang berpikirlah yang memiliki pengetahuan. Berdasarkan pengetahuan inilah manusia berbuat dan menentukan tindakannya. Jadi ini paham rasionalisme ya. Nah, berbeda dengan paham rasionalisme ada namanya empirisme. Jadi empirisme ini bertentangan dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan. Jadi empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Nah, aliran empirisme memuncak pada masa David Hume. Jadi David Hume ini menerapkan prinsip empirisme secara radikal dan juga konsisten. Filsafat Hume pada garis besarnya merupakan reaksi atas 3 hal. Yang pertama, melawan rasionalisme, terutama yang berkaitan dengan ajaran tentang innate ideas yang dipakai sebagai landasan kaum rasionalis dalam usahanya memahami realitas. Yang kedua, reaksi dalam masalah religi ya. Jadi kalau dulu ada paham teologi deis, Katolik, dan juga ada Anglikan yang mengajarkan adanya aksioma universal seperti hukum kausalitas atau hukum sebab akibat yang dapat menjamin pemahaman manusia akan Tuhan dan alam. Dan yang ketiga, melawan empirisme Locke dan Berkeley yang masih percaya pada adanya substansi
meski dalam beberapa aspek Hume menyetujuinya. Yang berikut, kritisisme. Jadi ini ada epistemologi dari Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant adalah seorang filosof besar yang muncul dalam pemikiran filosofis zaman Jerman. Jadi itu menjelang akhir abad ke-18. Kant mengatakan, akal tidak boleh bertindak seperti seorang mahasiswa yang cuma puas dengan mendengarkan keterangan-keterangan yang telah dipilihkan oleh dosennya. Tetapi hendaknya ia bertindak seperti hakim yang bertugas menyelidiki perkara dan memaksa para saksi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia sendiri telah rumuskan dan persiapkan sebelumnya. Jadi upaya Kant ini dikenal dengan kritisisme atau filsafat kritis. Jadi kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Nah, langkah Kant ini dimulai dengan kritik atas rasio murni, lalu kritis terhadap rasio praktis, dan terakhir adalah kritik atas daya pertimbangan. Yang terakhir, yang keempat, ada intuisionisme. Jadi melengkapi pemikiran-pemikiran di atas, ada aliran lain yang juga tidak sedikit pengikutnya, termasuk sampai hari ini, yaitu intuisionisme. Nah, intuisionisme ini dipelopori oleh Henry Bergson ya. Jadi menurut Henry, intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung atau intuitif di samping pengalaman oleh indera. Setidaknya dalam beberapa hal, intuisionisme tidak mengingkari nilai pengalaman indrawi, kendati diakui bahwa pengetahuan yang sempurna adalah pengetahuan yang diperoleh melalui intuisme. Bab 4, kita akan berbicara tentang paradigma ilmu, tegaknya teori-teori keilmuan. Jadi dalam proses keilmuan, paradigma keilmuan itu memegang peranan yang penting. Fungsi dari paradigma keilmuan ini adalah memberikan kerangka, mengarahkan, bahkan menguji konsistensi dari proses keilmuan. Dalam beberapa literatur sering disamakan dengan kerangka teori atau theoretical framework. Sebenarnya paradigma lebih umum dan lebih abstrak karena ia merupakan kerangka logis dari teori. Suatu paradigma bisa melingkupi beberapa teori. Meski demikian, paradigma ilmu lahir dari akumulasi teori-teori yang saling mendukung dan saling menyempurnakan, serta menjadi satu kebulatan dan sebuah konsistensi yang utuh. Sebaliknya, dari suatu paradigma ilmu dapat dilahirkan teori-teori baru berdasarkan temuan-temuan dari para ilmuwan. Jadi secara umum, paradigma diartikan sebagai seperangkat dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari. Nah, paradigma menggariskan apa yang harus dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan, dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya. Nah, berikut ada beberapa kerangka terkait dengan paradigma ini. Yang pertama ada positivisme. Jadi positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Jadi keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Nah, positivisme ini muncul pada abad ke-19 dan dimotori oleh sosiolog, ya, seorang sosiolog terkenal ya, dan yang sangat populer sampai dengan hari ini, yaitu Auguste Comte. Jadi Auguste Comte itu punya banyak karya ya.
Nah, di bawah naungan payung positivisme ditetapkan bahwa objek ilmu pengetahuan maupun pernyataan-pernyataan ilmu pengetahuan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya. Jadi harus dapat teramati atau observable, dapat terulang atau repeatable, dapat terukur atau measurable, dapat teruji atau testable, dan dapat diteramalkan atau predictable. Yang berikut ada post-positivisme. Jadi paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada positivisme. Jadi bagi aliran post-positivisme, aliran positivisme mengandalkan kemampuan pengamatan langsung. Jadi secara ontologis aliran ini bersifat critical realism yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi satu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia atau peneliti. Selanjutnya ada konstruktivisme. Jadi konstruktivisme satu di antara paham yang menyatakan bahwa ternyata positivisme dan post-positivisme merupakan paham yang keliru dalam mengungkapkan realitas dunia. Karena itu kerangka berpikir kedua paham tersebut harus ditinggalkan dan diganti dengan paham yang bersifat konstruktif. Jadi paradigma ini muncul melalui proses yang cukup lama setelah sekian generasi para ilmuwan berpegang teguh pada paradigma positivisme. Jadi konstruktivisme muncul setelah sejumlah ilmuwan menolak 3 prinsip dasar positivisme, yaitu ilmu merupakan upaya mengungkap realitas, itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara subjek dan objek penelitian harus dapat dijelaskan, dan yang ketiga, hasil temuan memungkinkan untuk digunakan proses generalisasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Yang berikut critical theory. Aliran ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu paradigma ya, tetapi lebih tepat disebut sebagai ideologi orientasi, yaitu suatu wacana atau cara pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologis terhadap paham tertentu. Jadi ideologi ini meliputi misalnya neo-marxisme, materialisme, feminisme, dan paham-paham yang setara lainnya. Jadi critical theory ini merupakan suatu aliran pengembangan keilmuan yang didasarkan pada suatu konsepsi kritis terhadap berbagai pemikiran dan pandangan yang sebelumnya ditemukan sebagai paham keilmuan lainnya. Kita masuk dalam bab yang kelima tentang kerangka dasar teori keilmuan, suatu diskusi metodologi. Jadi pada pembahasan ini kita akan membicarakan tentang pemikiran filsafat keilmuan dari para filsuf ilmu terpilih. Jadi ada banyak sekali teori-teori filsafat yang dipakai, namun di sini akan dipilih beberapa saja. Disebut terpilih karena memang ruangan ini hanya menyediakan beberapa nama yang cukup dikenal, dengan pengakuan bahwa memang masih banyak deretan nama-nama lain yang tidak bisa kita anggap remeh pengaruhnya terhadap perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama menurut Francis Bacon. Jadi kalau Francis Bacon dia menyuguhkan metode induksi eksperimen. Jadi pemikiran filsafat ilmu Bacon itu terangkum dalam Organum Baru ya. Jadi sebuah karya yang dia hasilkan dari Organon Aristoteles. Jadi itu berupa buku ya. Jadi buku itu berisi tawaran tentang perangkat baru dalam penyelidikan ilmiah. Jadi dari sinilah Bacon ini kemudian disebut sebagai seorang perintis filsafat ilmu. Jadi Bacon memahami konsep ilmu dimulai dengan melihat pernyataannya yang dikenal bahwa science is power. Jadi ilmu pengetahuan adalah kekuasaan. Selanjutnya selain dari Bacon ada juga dari Auguste Comte. Jadi dia punya data positif empiris ya. Jadi filsafat Comte ini berawal dari studinya tentang sejarah perkembangan alam pikiran manusia. Jadi menurut Auguste Comte,
sejarah perkembangan alam pikir manusia terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap teologik, tahap metafisik, dan tahap positif. Jadi pada jenjang teologik, manusia memandang bahwa segala sesuatu didasarkan atas adanya dewa, roh, atau Tuhan. Sedang pada tahap metafisik, penjelasan mengenai sesuatu didasarkan atas pengertian metafisik seperti substansi dan sebagainya. Selanjutnya ada John Stuart Mill. Jadi dia menyuguhkan logika induksi ya. Jadi pengantarnya sama dengan Francis Bacon, tapi John Mill ini adalah dia mempersoalkan tentang proses generalisasi. Jadi dalam persoalan generalisasi ini Mill sependapat dengan David Hume. Jadi Mill mengajukan logika induksi dalam arti sebagai kerangka bagi proses induksi yang terdiri dari metode kesesuaian, ketidaksesuaian, dan metode sisa. Mill melihat tugas utama logika adalah lebih dari sekedar menentukan patokan. Jadi tak pernah menyampaikan pengetahuan baru. Selanjutnya setelah John Mill ada juga pendapat dari Karl Popper. Jadi Karl Popper ini menyuguhkan falsifikasi. Jadi sedikit informasi, Karl Popper ini lahir di Wina ya pada tahun 1902, dan Popper bermukim di Selandia Baru, diangkat menjadi seorang profesor di London. Jadi Popper mengatakan bahwa dalam filsafat ilmu beberapa penulis sering memiliki beberapa persoalan atau mengelompokkan dalam beberapa tema, yaitu persoalan induksi, persoalan demarkasi, dan persoalan dunia. Jadi Popper tidak sependapat dengan keyakinan tradisional tentang induksi. Nah, bagi Popper, falsifikasi atau juga disebut dengan falsibialitas adalah batas pemisah yang tepat antara ilmu dengan yang bukan ilmu. Selanjutnya ada ahli yang berikut, yaitu Thomas Kuhn, menawarkan revolusi sains dengan pemikirannya ini. Dia mengatakan bahwa ternyata karya Kuhn ini cukup banyak ya, namun yang paling terkenal dan banyak mendapat sambutan dari para filsuf ilmu yaitu adalah buku yang dia tulis dengan judul The Structure of Scientific Revolutions yang diterbitkan pada tahun 1962. Jadi bukunya laku sekali ya, dijual, dan banyak yang tertarik dengan pemikiran dan tulisan-tulisannya. Selanjutnya bab yang terakhir, bab 6, ilmu-ilmu sosial membuka jalur metodologi baru. Jadi beberapa sumber menyebutkan tidak kurang dari 400 tahun dunia keilmuan telah berada dalam dominasi dan otoritas paradigma positivisme. Jadi tidak hanya dalam ilmu alam tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial, bahkan ilmu-ilmu manusia atau humanities. Isu utama yang dibawa positivisme adalah problem metodologi yang memang dapat dikatakan bahwa refleksi filsafatnya singkat dan sangat menitik beratkan pada aspek metodologi. Jadi ada persoalan serius yang selalu menarik perhatian dalam diskusi-diskusi ilmu-ilmu sosial adalah soal objek observasinya yang berbeda dari objek ilmu-ilmu alam, yaitu masyarakat dan manusia sebagai makhluk historis. Nah, problematik positivisme ilmu-ilmu sosial ini menghilangkan peran subjek. Jadi sudah tentu tidak dapat dipecahkan dengan menghidupkan kembali epistemologi kuno. Ya, jadi ada pemahaman epistemologi kuno ala Immanuel Kant tadi ya. Nah, hal inilah yang mendorong muncul upaya untuk mencari dasar dan dukungan metodologis baru bagi ilmu sosial dengan mengembalikan, dalam tanda kutip ya, peran subjek ke dalam proses ilmu itu sendiri. Setidaknya ada 3 pendekatan yang sama-sama mencoba mengatasi positivisme dalam ilmu sosial dengan menawarkan metodologi baru yang lebih memposisikan subjek yang menafsirkan objeknya sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses keilmuan, yaitu ada fenomenologi, ada hermeneutika, dan ada teori kritis. Jadi ketiganya itu sampai sekarang masih banyak didiskusikan di Eropa dan di Amerika Serikat. Hey, I'm on vacation every single day.